Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan belajar kita baca kitab Durus Lughatil Arabiyyah Riwayatnya Al-Fatihah di jilid 1 halaman 9 ya, di pelajaran yang ketiga. Saya baca. Belum kemarin belum. Kemarin sudah. Ya sudah ya. Yang belum. Fadhal. Jika sudah ada absen baru. Bisa disusun ya, darurat saja dulu disusun mulai besok. Nah, nanti kalau absennya sudah terbit baru kita susun ya. Belum ini. Itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ats-tsalitsu. Pelajaran yang ketiga. Baitun. Rumah. Al-baitu. Sebuah rumah. Sama rumah. Samakan aja terjemahan. Baitun rumah, al-baitu rumah. Nanti kalian di nahwu akan paham, oh ini satu ini. Nanti di nahwu ya. Coba baca. Kitabun. Rumah. Al-kitabu. Kitabun. Coba ulang. Kitabun. Buku. Al-kitabu. Buku. Qalamun. Pulpen. Al-qalamu. Pulpen. Jamalun. Unta. Al-jamalu. Unta. Di sini di pelajaran ketiga kita diajari, kita sudah punya banyak kosakata ya. Jadi bagaimana kalau alif lam masuk kepada kata-kata itu? Bagaimana bunyinya? Paham ya? Di baitun al-baitu, kitabun al-kitab, qalamun al-qalam, jamalun al-jamal. Baik. Lanjut. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Bagus, terus. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Anak itu duduk. Dan guru itu berdiri. Ini lihat ini. Nih, ini gambarnya tak? Ini walad, ini guru ya. Guru ya. Paham ini? Baik, terus. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru. Dan pulpen itu lama. Bahasa kita itu tua. Toa nih. Ya, kalau orang Makassar sudah tua, sudah lama ya. Itu qadimun. Baik, terus. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil. Dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al-mindilu
wasikhun. Sapu tangan itu kotor. Wasikhun pendek ya. Biasa teman-teman baca panjang. Wasikhun ini salah ya. Pendek. Wasikhun. Bagus. Terus. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Jadi ini nampak ya, ini beberapa kosakata itu punya antonim, punya lawan ya. Seperti misalnya jalisun wakifun ya. Ya, duduk, berdiri, jadidun, qadimun, ya baru, ya dan tua, sogirun, kabirun, kecil, besar, paham ya? Kemudian baridun, harun, ya dingin dan panas, qoribun, ba'idun. Ya, ini memudahkan kita menghafal ya. Thaqilun, khafifun, kemudian wasikhun dan nadhifun. Ini ada beberapa pasang ya. Kata yang saling berlawanan ya. Ini memudahkan menghafal. Ya, memudahkan dalam menghafal. Siapa lagi yang mau baca sebelah sini? Ini. Coba. Ini asalnya persiapan ya supaya tidak di majelis bisa baca langsung. Kan qadarullah belum ada ininya. Jadi bisa diatur ya, boleh sebentar ditulis siapa yang baca besok. Ya, misalnya 10 orang besok ya dibaca. Kalau tidak habis nanti dihabiskan hari Kamis. Ya, dilanjut terus. Bisa ya? Kalau nanti ada absennya baru kita pakai absen. Baca. Bismillah. Tamrinun. Latihan. Iqra waktu ma'adobati awakhiril kalimati. Baca dan tulislah serta mengharokati akhir-akhir kalimat ini. Coba perhatikan ya, ini juga penting kita ingatkan. Jadi dalam durusul lugah itu akan banyak latihan kita baca. Tamarin banyak sekali. Dari pelajaran pertama ya sampai pelajaran terakhir di jilid 4. Semua tamrin. Ya, paham ini? Dan ketika ada tamrin, ketika ada latihan, harus kita paham apa perintah soal. Bagaimana kita mau jawab pertanyaan kalau soalnya kita tidak paham? Bisa ya? Bisa paham ya? Fahamus soal, nisful jawab. Ya, memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Maksudnya sudah lumayan. Kita kalau paham pertanyaan yang baik itu mudah kita menjawab. Paham ya? Jadi jangan segan, jangan sepelekan. Semua perintah soal jangan disepelekan dalam durusul lugah. Seperti sini Iqra, perintahnya baca. Waktub dan tulislah. Ma'a disertai ya dengan dhabti. Dhabti itu artinya mengharokati. Awakhiri akhir-akhir al-kalimati kata. Ya. Jadi kalau sudah terjemahkan kata, jangan bilang kalimat karena kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya artinya jumlah atau al-kalam, al-jumlatul mufidah, paham ya?
Jadi terjemahannya baca dan tulislah disertai dengan mengharokati akhir-akhir kata. Jadi kalau ada bilang kenapa Ustaz Musakir ngajar disuruh baca akhirnya, ya Rasulullah yang suruh. Ya toh? Pengarang Rasulullah yang ngajari kita memang. Ya suruh baca akhirnya, sudah baca akhirnya. Paham ya? Tujuannya apa? Melatih. Ya, yang tanwin, yang tidak tanwin tidak tanwin. Paham ya? Nanti berkembang yang dhamma, fathah, kasrah, sukun ya. Sehingga kita bisa menjelaskan kenapa kita baca dengan bacaan seperti itu. Ayo baca silakan. Masjid. Al-masjidu. Masjid itu. Masjid aja masjid. Sama-sama masjid. Al-ma'u. Air. Ma'un. Air. Al-baitu. Rumah. Babun. Pintu. Qalamun. Pensil. Pulpen. Pensil, pulpen sama ya. Al-qalamu. Spidol ya sama ya. Coba ulang. Al-qalamu. Pensil. Al-qalbu. Anjing. Kalbun. Anjing. Komisun. Kemeja. Waladun. Anak kecil. Al-hajaru. Batu. Al-waladu. Anak kecil. Himarun. Keledai. Al-himaru. Keledai. Al-hisanu. Kuda. Hisanun. Kuda. Nah, sebelumnya saya lupa. Jadi pokok materi ini yang butuh kita ingat di pelajaran ketiga ini. Yang paling pertama adalah kata yang beralif lam tidak boleh bertanwin. Tulis pakai huruf besar kalau perlu. Kata yang beralif lam tidak boleh bertanwin. Hampir saya lupa. Kan yang kita baca selama ini dari pelajaran pertama sampai kedua itu bertanwin kan? Kapan ada alif lamnya maka tanwinnya dibuang. Sisa harakatnya. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Ini materi ini ya, materi pokok ini antum kira sepele ya? Antum nanti insyaallah panjang umur antum mengajar, antum akan dapati banyak dari murid. Paham ini? Baca begini. Al-waladun. Ya, semoga nanti tidak ada yang baca begitu, ya. Saya sendiri pernah sering dapat. Kalau dia tidak tahu teori ini, ya, paham ini, dia akan baca al-qalamun. Ya, dia baca alif lamnya dibaca tanwin dan seterusnya. Jadi saya ulangi apa tadi? Pokok materinya? Ayo semua, kata tidak boleh. Jadi ditulis ya, itu untuk antum, ya, untuk antum, ya. Nanti ada yang mau belajar Rasulullah, antum bisa jelaskan, ringkas saja. Itu saja pokok materi, suruh baca murid sampai habis. Nah, nanti di akhir nanti saya kasih lagi satu, ya. Saya kasih lagi satu pokok materi. Oke, lanjut. Iqra waktu. Baca dan tulislah. Itu kurang hamzah ya. Iqra itu alif saja, itu ada dikasih tanda atau huruf ya, tanda 2 terbalik ya. Iqra waktu. Oke, terus
Al-maktabu maksurun. Meja itu patah. Al-mudarisu jadi. Al-mudarrisu. Al-mudarisu Mudar jadi. tasydid. Mudarrisu. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-qamisun wasifun. Antum dengar tanwin? Oh, baru saya kasih ingat. Dia baca al-qamisun. Boleh enggak? Boleh. Karena kata yang beralif lam. Baik, terus ulang. Al-qamisu wasifun. Al-qamisu. Al-qamisu wasifun. Kemeja itu kotor. Al-labanu baridun. Ulang. Al-labanu baridun. Susu itu panas. Baridun apa? Ulang. Susu ini dingin. Terus. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Imam itu sedang duduk. Dan murid itu Mudarris. Apa mudarris? dan guru itu sedang berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mindilu. Sambung. Al-mindilu nadifun. Sapu tangan itu bersih. Ya, Masya Allah. Lanjut. Imla. Saya baca ya. Saya baca dulu baru kalian ikut. Imla'il faragha fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Imla artinya isilah. Al-faragha yang kosong, fima yali berikut ini. Ada titik-titik tak? Ada yang kosong. Isilah yang kosong berikut ini. Bi dengan wada', dengan meletakkan al-kalimati kata, al-munasibati yang sesuai, yang cocok, min dari al-kalimati dari kata-kata at-taliyati yang berikut ini. Jadi ada kata-kata yang sudah disiapkan. Kita sisa pilih.
Ya, yang cocok, yang sesuai baru kita isi yang kosong. Bisa baca antum dengar ya? Bisa diharkat ya? Diharkati semua ya. Harkati perintah soalnya dan terjemahkan. Ayo silakan baca. Imla'il faragha fi ma yali biwada'il kalimatil Terus biwada'il kalimatil munasibati minal kalimati taliyati. ayo semua. Artikan. Bisa artikan. Istilah titik-titik Farol yang kosong. Istilah yang kosong berikut ini dengan dengan meletakkan yang sesuai kata yang sesuai dari kalimat kata-kata dari kata-kata berikut ini. Ayo semua. Ya, baca dulu. Baca silakan yang kata-kata yang disiapkan, langsung baca. Baru nanti kerja soalnya. Jamilun. Artinya? Apa artinya? Indah. Wasihun. Kotor. Maftuhun. Terbuka. Harun. Panas. Sakilun. Berat. Khafifun. Ringan. Ya, sudah. Baru isi yang kosong dengan menggunakan meletakkan kata-kata yang sudah tersedia ini. Ayo langsung baca. Langsung dibaca. Al-hajaru khafifun. Ini satunya. Ya betul sesuai. Tapi biasanya batu itu berat ya. Ada batu ringan, batu apung ya. Tahu batu apung? Wah itu biar begini masalahnya ringan ya. Pakai gosok panci dulu. Dulu sekarang sudah jarang lihat saya betul. Coba pilih yang berat. Al-hajaru taqilun. Batu itu berat. Al-babu harun. Apa artinya itu? Pilih yang sesuai ya. Al-kalimah al-munasibah. Pilih kalimat yang munasibah. Kata yang sesuai. Ayo. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-waraqu khafifun. Kertas itu ringan. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Al-labanu harun. Susu itu panas. Baik. Apa lagi baca sebelah sini belakang? Itu. Peti sangkok putih. Ya, jadi ini dengan apa kalian bergiliran membaca, kalian akan tahu model-model murid bagaimana. Tipe-tipe yang macam-macam. Nanti juga kalian akan mengajar mendapati hal yang sama. Paling kalian lihat
apa nanti murid kalian itu ingat teman, oh teman mirip temanku dulu, mirip ini. Paham ya? Baik, jadi ini sabar ya, mana nanti giliran. Insya Allah semua baca, semua ada dapat. Ya bisa ditandai yang sudah baca, nanti di checklist di absen ya, nanti kalau gilirannya dilangkai. Ya, baik. Silakan baca. Bismillah. Imla'il faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Bagus. Ayo semua baca. Tulislah, Imla, isilah isilah yang kosong. isilah Sama yang tadi, isilah yang kosong. isilah yang kosong Berikut ini berikut ini dengan meletakkan dengan kata-kata dengan meletakkan kata yang sesuai. kata yang sesuai. Ayo semua. Langsung. Ain Al-mindilu nadhifun. Sapu tangan itu bersih. Antum nulis itu isi ya, antum kerja sendiri ya. Nanti pas nulis kerja isi. Paham ya? Tidak harus sama dengan temannya, tidak harus ya. Tidak harus sama. Baik. Ayo lanjut. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Al-masjidu baridun. Ini bukan bahasa Indonesia ya, di bahasa Arab. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-masjidu qoribun. Masjid itu dekat. Al-baitu ba'idun. Rumah itu jauh. Ayo terus. Al-waladu waqifun. Anak kecil itu berdiri. Al-mudarrisu jalisun. Guru itu duduk. Ya, jadi antum bisa at-tajiru waqifun kan begitu ya, at-talibu jalisun, al-mudarris ya, silakan ya. Selama itu sesuai, cocok. Lanjut. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Bisa al-baitu kabirun ya. Bisa yang lainnya ya, paham ya? Baik. Atau al-hisanu ya, kudanya besar. Baik, silakan lanjut. Al-qamisu qadimun. Kemeja itu tua. Terus. Ayo. Sembarang, pilih saja, pilih. Meja, pulpen, ya macam-macam. Al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Jadi semua kosakata yang kita pelajari bisa dipakai. As-sariru jadidun, al-miftahu jadidun, boleh enggak? Al-kursiyu jadi boleh. Silakan. Jangan terlalu kaku, maksudnya apa yang ada di depan kita ini contoh saja. Ya, selama itu cocok sesuai munasibah, boleh saja ya. Jadi jangan terpaku selalu al-waladu jalisun mudarris waqifun. Selalu itu bisa diganti. At-tabibu waqifun, paham ini? Baik. Tajiru dan yang lain. Baik, lanjut. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatu Al-kalimatul jadidatu.
Kata-kata yang baru. Al-Qamaru. Bulan. Jadidun. Baru. Qadimun. Tua. Wasihun. Kotor. Nadhifun. Bersih. Harun. Panas. Baridun. Dingin. Sohirun. Kecil. Kabirun. Besar. Maftuhun. Patah. Terbuka. Maksurun. Patah. Takilun. Berat. Khafifun. Ringan. Jamilun. Indah. Waqifun. Berdiri. Jalisun. Duduk. Baik, jadi ini beberapa pasang ya yang berlawanan. Jadidun, qadimun, 1. Wasikhun, nadhifun, 2. Harun, baridun, 3. Sagirun, kabirun, 4. Sakilun, khafifun, 5. Waqifun, jalisun. Kita dalam kosakata di Durusul Lugah ini antum tidak usah hafal tersendiri. Maftuhun terbuka, maftuhun tidak usah. Ya, baca saja dan terjemah. Paham ya? Jadi tolong teman-teman tidak usah ngapal sendiri ya. Waqifun berdiri, tidak usah. Ya. Paham ini? Semua teman-teman yang belajar Durusul Lugah itu dia menghafal dengan cara membaca dan menerjemahkan. Nanti hafal sendiri. Kalau dia lupa, nanti ingat. Baca aja terus. Baca, ulang, baca. Nanti bisa hafal. Paham ya? Jadi antum sudah dewasa, sudah besar, bahkan sudah ini ya. Ya, berbeda anak-anak TK, SD, saya masih dengar mereka hafal begitu. Ya, waladun, anak kecil, waladun. Kita tidak usah, langsung saja baca. Langsung jalan, baca dan terjemah. Lupa, ingat. Ya, cari. Lupa, ingat. Dan seterusnya. Ayo, lanjut. Masih ada waktu? Lanjut. Najmun. Bintang. An-najmu. Bintang itu. Bintang. Rajulun. Lelaki. Lelaki dewasa. Terus. Ar-rajulu. Lelaki dewasa. Dikun. Ayam jantan. Ad-dikun. Ayam jantan. Antum baca tanwin kan? Ad-dikun. Ada yang dengar baca tanwin? Dengar. Siapa saksi? Oh, satu pondok saksinya. Ulang. Dikun. Ayam jantan. Ad-diku. Ayam jantan. Tolibun. Pelajar. At-tolibu. Pelajar. Ya, tolibun itu bisa antum terjemahkan banyak, tapi kita biasanya terjemahkan pelajar. Tolib itu bisa santri, bisa siswa, pelajar, mahasiswa, macam-macam. Ya, cuma kita pilih satu saja, pelajar. Ayo, lanjut. An-najmu ba'idun. Bintang itu dekat. Baik. Bintang itu jauh. Ar-rajulu waqifun. Lelaki itu berdiri. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis.
At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Ad-diku jamilun. Ayam jantan itu indah. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu terbuka. Al-waladu fakirun. Anak kecil itu miskin. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Pelajar itu Tabib. dokter itu tinggi dan perawat itu pendek. Marid itu pasien atau orang sakit. Nanti perawat mumarid nanti, belum. Marid itu orang sakit atau pasien. Coba ulang, dokter itu. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan pasien itu pendek. Baik. Sebelah sini. Coba baca. Sudah baca, mari. Ya. Nanti antum sebentar ini. Ya, saya angkat tangan tadi antum ya. Ya, sebentar setelah ini. Tamrinun. Latihan. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah serta harokati akhir-akhir kata. Jadi menerjemahkan itu santai saja, ya terlalu kaku. Ya. Bacalah dan tulislah serta harokatilah, tidak apa-apa. Harokatilah akhir-akhir kata berikut ini. Boleh ya? Ya, boleh. Jangan takut. Ya. Selama itu tidak keluar, maknanya tidak keluar, silakan. Ya, silakan. Baik, lanjut. Al-babu. Pintu. At-tajiru. Pedagang. An-najmu. Bintang. Al-qamaru. Bulan. Ad-diku. Ayam jago. Orang Jawa. Lanjut, Ayam silakan. jantan. Al-ma'u. Air. As-sariru. Ranjang. Al-baitu. Rumah. Al-masjidu. Masjid. Ar-rajulu. Laki-laki dewasa. As-sukkaru. Permen. Gula. As-sukkaru. Gula. Al-waraku. Kertas. Ya, al-waraku bisa dua, bisa daun, bisa kertas. As-sukkaru, kalian tahu bahasa Inggrisnya? Nah, sama, sugar. Ini sama, sukkar. Baik. Silakan. Imla'il faragha fima yali bi. 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 Imla'il faragha fima yali bi.
biwad'i kalimatin munasibatin. Istilah yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang cocok, kata dengan meletakkan kata yang cocok. Jangan bilang kalimat ya. Al-kalima dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia kata. Ya, Ingat ya semua teman-teman. Al-kalima itu kata. Baik. Karena kata kalimat ini diserap dalam bahasa Indonesia, tapi dalam makna yang berbeda. Bahasa Arabnya kata, bahasa Indonesianya jumlah kalimat ya. Jadi hati-hati. Baik. Karena bahasa kita alhamdulillah bahasa Indonesia itu bahasa yang sangat banyak menyerap bahasa Arab. Jadi namanya kata serapan, kursi, musyawarah, ya, apa lagi? Sabar, apa? Masjid, hitung nih, hitung sendiri, ya, banyak sekali. Namanya kata serapan, diserap dari bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia. Ya, paham ya? Termasuk kalimat. Ya, cuman berbeda penggunaan Arabnya dan Indonesia. Ya, silakan, ayo. Satu. At-tajiru ghaniyun. Ulangin ya. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Pilih. Al-waladu maridun. Pendek. Al-waladu. Oh, al-waladu maridun. Anak kecil itu sakit. At-tufahu lazizun. Apel itu lezat. Ini lezat ya. Terus. Ar-rajulu tawilun. Laki-laki dewasa itu tinggi. Al-waladu qasirun. Anak kecil itu pendek. Baca aja. Ikhtar kalim. Bisa baca? Saya baca ya. Ikhtar kalimatan. Tulis, jangan ikut. Tulis, harakat. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibu al kalimata allati fil qaimati alif. Jadi ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimatal lati fil qaimati alif. Ikhtar artinya pilihlah. Ya, fil amr ya. Yakhtaru ikhtar. Ya. Afwan, saya keceplosan ya. Saya tidak meluas ya nahwu sarf. Ikhtar pilihlah kalimatan satu kata min dari al-qaimah kolom ba B. Ya, sebelah kiri ya. Pilih ya kata dari kolom B yang tunasibu, yang sesuai dengan al-kalimah, dengan kata yang berada di kolom alif. Ini kalau bahasa buku sekolahnya jodohkan. Ya. Pilih, suruh garis. Ya, paham ya? Ya, silakan dipasangkan dulu masing-masing. Sebelum dibaca bisa dikerja dulu. Jadi pilih dari kolom B yang cocok dengan alif. Jadi patokannya alif ya. Misalnya at-talibu cocoknya mana? Ad-dukanu cocoknya dengan siapa ya? At-tufahu, al-ma'u, al-qalam. Ya, jodohkan, dipasangkan. Ya, suruh pilih.
Digaris saja ya, garis ya, digaris. Dari awal ya, at-talibu apa, cocoknya dengan siapa? Ad-dukanu sampai al-qalam. Sudah digaris? Jangan dibalik ya, jangan dari ba ya, dari alif. Dari alif. Ayo silakan baca. Ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimatal allati fil qaimati alif. Semua? Pilihlah satu kata dari kolom ba dan sesuaikanlah Yang sesuai dengan kata yang ada di kolom A. Ayo baca. Langsung baca, langsung. At-talibu maridun. Belajar itu sakit. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu buka. At-tuffahu lazizun. Apel itu lezat. Al-ma'u harun. Air itu panas. Al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Ya, kurang lebih. Ya, lanjut. Al-kalimatul jadidatu. Hulwun. Permen. Sip, jadinya ini seperti yang di layar ya. Coba lihat. Ini di garis ya. At-talibu maridun, ad-dukanu maftuhnya di garis seperti. Sudah di garis? Sudah. Ayo baca kalimatul jadidah. Hulwun. Manis. Maridun. Sakit. Ad-dukanu. Toko. Ghaniyun. Kaya. Tawilun. Panjang. Kos. Bisa dua ya, bisa tinggi, bisa panjang. Oh, iya. Jangan bertengkar. Ya. Dilihat aja penggunaannya. Kalau misalnya dia dipakai di orang, kan nggak mungkin kita bilang orang panjang ya. Ya ini orang panjang sekali, bukan. Tapi ini orang tinggi. Ya. Itulah bahasa gitu. Ya, itulah bahasa. Paham ya? Jadi jangan kaku. Ya, jangan kaku. Terus silakan. Tawilun tinggi. Qasirun pendek. Fakir. Lewat. Fakirun. Miskin. Qasirun pendek. At-tuffahu apel. Alhamdulillah. Ini siapa? Yang tadi. Antum. Sekarang pokok materi yang kedua. Ini penting ya. Sana. Sekup putih. Coba perhatikan dulu sebelum dibaca, perhatikan. Pokok materi yang kedua di pelajaran ini. Antum sadar enggak tadi? Baca alif lam dari yang pertama sampai yang terakhir itu kesimpulannya ada dua. Ada yang al dibaca al seperti al baitu, al qalamu. Ada yang lamnya hilang.
Lamnya tidak dibaca, hilang. Seperti at-tajiru. Mana al? Mana lam? Hilang kan? Bisa? Ad-dukkanu. Mana lam? Hilang. Nah, itu kesimpulannya hanya dua. Alif lam ketika masuk kepada suatu kata, maka ada yang dibaca, lamnya dibaca jelas, ada lamnya hilang, tidak nampak. Dan disinilah para ulama membagi huruf yang kemasukan alif lam menjadi dua. Namanya yang pertama al-huruful qamariyah, yang kedua al-hurufu asy-syamsiyah. Ada namanya huruf qamariyah dan ada namanya huruf syamsiyah. Ternyata ini ada ceritanya. Ya, guru saya ajari dulu. Kenapa ada bulan, matahari? Ya, kata guru saya, alif lam itu diperumpamakan dengan bulan. Alnya, alif lam, atau lamnya itu bulan. Bintang. Bintang. Huruf qamariyah bulan, qamar. Huruf syamsiyah matahari. Sudah paham sampai sini? Yang lain alif lam bintang, huruf qamariyah bulan, huruf syamsiyah sama ya? Ketika alif lam masuk kepada kata yang awalnya huruf qamariyah, maka lamnya nampak sebagaimana nampaknya bintang ketika bertemu dengan bulan. Coba kalau malam ada bulan, ada bintang? Ada? Bahkan ada partai bulan bintang. Ya kan? Masjid bulan bintang, ya kan? Nampak? Itu al-baitu. Al masuk ke bait. Ba. Berarti ba huruf qamariyah. Ya. Alnya dibaca. Maksudnya lamnya dibaca dengan jelas, nampak. Semakin nampaknya bintang, jelasnya bintang ketika bertemu dengan bulan. Ya tak? Berbeda ketika al masuk kepada kata yang awalnya huruf syamsiyah. Matahari. Maka lamnya tidak nampak. Sebagaimana tidak nampaknya bintang ketika bertemu dengan matahari. Lihat aja kalau habis salat subuh, sebelum terbit matahari, ada bintang di sebelah timur? Biasa ada ya? 1, 2 bintang. Tapi coba kalau matahari sudah terbit, mana bintangnya? Mana bintangnya? Tidak nampak. Ya. Kalau antum ke luar angkasa katanya ada aja bintang itu. Paham ini? Tapi kalau kita di bumi tidak nampak. Ada bintang tapi tidak kelihatan. Ya. Jadi lamnya tidak nampak. Inilah yang di dalam ilmu tajwid dikatakan, perhatikan, izhar qamari dan idgham syams. Izhar jelas, yaitu lamnya dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf qamariyah, sebagaimana jelasnya bintang ketika bertemu dengan bulan. Dan idgham syamsi. Idgham artinya dilebur, hilang dia, tidak nampak. Paham ini? Sebagaimana tidak nampaknya bintang ketika bertemu dengan matahari. Jadi tidak dibaca lamnya lagi. Ya, misalnya tajirun, at-tajiru. Jangan bilang al-tajiru. Dukkanun, ad-dukkan. Jangan bilang al-dukkan. Oh, salah. Ya, jangan dicampur. Bisa paham sampai sini? Itu pokok materi yang kedua. Mau saya imla, mau saya ini bahasanya
Atau kalian bisa bahasakan sendiri? Bisa? Ya, jadi yang pertama alif lam diperumpamakan dengan bintang. Tulis. Sudah? Oke, kalau kalian tidak tulis lupa nanti ceritanya. Ya. Huruf qamariyah, qamar bulan. Huruf syamsiyah matahari. Sudah? Jadi bintang, bulan, matahari. Sekarang qamariyah dulu. Alif lam. Tulis. Ketika masuk alif lam ketika masuk kepada kata yang tulis yang awalnya huruf qamariyah. Ketika alif lam masuk kepada kata yang awalnya huruf qamariyah, maka lamnya dibaca dengan jelas. Dalam kurung nampak. Sebagaimana jelasnya, nampaknya bintang ketika bertemu dengan bulan. Dibaca lamnya al baitu, al masjidu, al miftahu, al kursiyu. Nampak lamnya tak? Lamnya. Nampak tak? Jelas. Sebagaimana nampak dan jelasnya bintang ketika bertemu dengan bulan. Ini satu ya. Yang kedua, sudah selesaikan dulu satu itu. Tulis. Kedua. Ketika alif lam masuk kepada kata yang awalnya adalah huruf syamsiyah. Sama dengan tadi. Jawabannya ini syamsiyah. Ketika alif lam masuk kepada kata yang awalnya huruf syamsiyah, maka lamnya, huruf lamnya tidak nampak, dalam kurung tidak dibaca. Lam, huruf lamnya tidak nampak, dalam kurung tidak dibaca. Atau idgham bisa tambahkan. Sebagaimana tidak nampaknya, tulis, kejar aja, yang kurang nanti tambah. Sebagaimana tidak nampaknya bintang ketika bertemu dengan matahari. Sudah paham ini? Kalau matahari sudah terbit, bintangnya hilang, ya toh? Beda bulan, bulan biar jam 10 biasa masih ada bulannya ya. Jam 10, jam 9 ya. Pernah? Kalau langit lagi cerah biru, ya sudah tinggi matahari, sudah panas. Itu bulan masih. Tapi kita tidak urus bulan dengan matahari. Yang kita urus bintang dengan matahari. Paham ya? Yang kita bilang bintang, alif lam. Ya, jadi bintangnya tidak nampak ketika bertemu dengan matahari. Sudah? Saya tambahkan faedah. Jangan dulu tulis ya. Dengar. Inilah yang dikenal dalam hukum tajwid, ilmu tajwid. Alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, ini namanya izhar qamari. Izhar artinya dibaca dengan jelas lamnya ketika bertemu dengan kata yang awalnya huruf qamari. Kemudian idgham syamsi. Idgham artinya lebur. Dilebur.
Jadi lamnya itu menjadi tak ketika masuknya ke tak. At-tajir, jangan al-tajir. Menjadi dal, dilebur menjadi dal. Ad-dukkan. Menjadi dal, al-zahabu. Ya? Paham ini? Dan kalau kita mau lihat, silakan lihat dari namanya. Ini alhamdulillah cetakan kita ada. Coba lihat. Qaf, qamar. Al-qamar. Qamariyah. Al-qamar. Masuk ke qamariyah. Bisa paham ya? Shin. Syamsun. Asyamsu. Jadi dari nama sudah melambangkan hukumnya. Paham ini? Al-qamar berarti izhar. Ya? Nampak lamnya. Asyamsu berarti idgham syams. Itu bisa tulis ya. Jadi tulis dalam ilmu tajwid ini dikenal dengan idgham izhar qamari dan idgham syamsi. Ya, paham ini? Izhar qamari dan idgham syamsi. Sudah? Poin selanjutnya, coba lihat, perhatikan dan tulis dulu. Dari sisi penulisan, alhamdulillah di mushaf kita di cetakan Madinah di Rasam Utsmani itu di harokatnya, perhatikan. Kalau ada alif lam masuk kepada suatu kata, lamnya dikasih sukun seperti ini. Huruf lamnya lihat, dikasih sukun, maka berarti lamnya dibaca dan berarti dia masuk kepada huruf qamariyah. Tapi kalau alif lamnya masuk kepada huruf syamsiyah, maka lamnya akan kosong dari harokat, dari sukun. Yang ada adalah huruf syamsiyahnya dikasih tasydid. Ya tak? Ya enggak? Huruf syamsiyahnya dikasih tasydid. Maka itu kode bahwasannya itu adalah huruf syamsiyah. Jangan dibaca lamnya. At-tajiru, as-saubu, ad-diku. Ya, dan ini juga durusul lughah sama harakatnya, ya, seperti yang ada di mushaf. Coba lihat, alhamdu. Itu pasti lamnya dikasih sukun. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pasti lamnya tidak dikasih apa-apa. Yang dikasih malah ra-nya. Dikasih tasydid. Paham ya? Antum bisa lihat di surah Al-Fatihah, ya. Alhamdu, ha itu contoh untuk huruf qamariyah dan ra itu untuk syamsiyah. Bisa dipahami? Baik. Ternyata sudah habis waktu. Insyaallah kita lanjut besok. Sisa dibaca ya. Itu pokok materi tolong diperhatikan. Ya. Untuk hukum tajwid yang idgham syamsi dan izhar qamari, kalau antum memang paham materinya, antum silakan sampaikan. Kalau tidak, cukup itu yang tadi. Yang kaitannya dengan materi kita langsung. Itu saya tambahkan saja, ya. Karena ini kaitannya dengan cara baca. Kenapa saya sampaikan? Karena kaitannya dengan cara baca. Ya, izhar qamari dan idgham syamsi. Ya, kemudian juga terangkan dari sisi penulisan. Ya, harokat. Paham ya? Kalau huruf qamariyah lamnya dikasih sukun. Kalau syamsiyah lamnya tidak dikasih apa-apa, malah huruf syamsiyahnya dikasih tasydid. Baik, cukup dulu. Ila huna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu